Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk kita menenangkan hati kita. Mungkin hari ini sudah ada banyak hal yang menunggu, sudah banyak pikiran yang memenuhi kepala kita. Namun saat ini mari kita memilih untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Di pagi ini kita mau belajar kembali bagaimana menjalani hari sebagai terang di tengah dunia yang kadang tidak selalu mudah. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Di awal hari ini, kami mau datang kepadamu. Kami mau menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh rencana kami ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu hari ini. Ajari kami bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin langkah kami sepanjang hari ini ya Tuhan, bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 30 April 2026, terambil dari Kisah Rasul 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 6, ayat yang pertama, sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin.
Renungan Harian Toraya pada hari ini bertema menjadi terang di tengah kegelapan. Dalam bahasa Toraja, mendadi arang lan kamalilinan. Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai simbol perjuangan perempuan untuk kesetaraan, pendidikan, dan kemajuan. Kartini menjadi terang di zamannya, berani bersuara di tengah budaya yang membatasi perempuan. Semangatnya menginspirasi banyak orang untuk melawan ketidakadilan dengan keberanian dan kecerdasan. Dalam semangat yang sama, Kisah Para Rasul 6 ayat yang pertama sampai 15 ini memperkenalkan Stefanus, seorang pelayan yang bersinar di tengah tekanan dan fitnah serta menjadi terang di tengah kegelapan. Stefanus dipilih sebagai salah satu dari 7 pelayan untuk membantu mengatasi ketidakadilan dalam pembagian bantuan kepada para janda. Stefanus menjalankan tugasnya bukan hanya dengan tanggung jawab, tetapi juga dengan kuasa dan hikmat dari Roh Kudus. Ketika menghadapi tuduhan palsu dan ancaman dari para pemuka agama, Stefanus tetap tenang dan penuh kasih. Wajahnya tampak seperti wajah malaikat, menjadi bukti bahwa Allah bersinar melalui dirinya, bahkan di tengah penganiayaan. Seperti Kartini dan Stefanus, kita semua dipanggil untuk menjadi terang di lingkungan kita masing-masing, baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, pelayanan, masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita untuk berkarya. Karena itu, biarlah hidup kita memancarkan kasih, kebenaran, dan keberanian. Dunia mungkin gelap oleh ketidakadilan dan kebencian, tetapi terang Kristus dalam diri kita mampu mengubah suasana dan membawa harapan. Ingatlah bahwa segelap apapun kegelapan itu, ia tidak akan pernah bisa menutupi terang, sekalipun terang itu sangat kecil. Mari kita terus melangkah dengan iman dan hikmat, menjadi terang yang tidak padam di tengah kegelapan. Amin. Kembali kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah apa yang kami dengar tidak hanya berhenti di hati kami, tetapi juga nyata dalam setiap sikap dan tindakan kami setiap hari. Ingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Beri kami hati yang tetap tenang, iman yang tetap kuat, dan kasih yang tetap hidup, bahkan di tengah keadaan yang tidak mudah. Pakai hidup kami hari ini, esok, dan seterusnya ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.